Di sebuah desa yang damai, hiduplah seekor ayam jantan bernama Jago. Tubuhnya tidak terlalu besar, bulunya sederhana berwarna coklat keemasan, dan suaranya biasa saja. Namun Jago terkenal rajin, setiap pagi ia selalu berkokok membangunkan seluruh penduduk desa. Tak jauh dari situ, di pinggir hutan, tinggal seekor merak bernama Aruna. Bulu ekornya luar biasa indah, berkilau biru, hijau, dan emas ketika terkena cahaya matahari. Setiap makhluk yang melihatnya pasti terpesona. Aruna bangga sekali dengan keindahannya. Suatu pagi, keduanya bertemu di dekat ladang desa. Jago sedang mencari cacing, sementara Aruna membuka ekornya lebar-lebar. Anak-anak desa segera berlarian, kagum pada sang merak. Mereka memotret, bersorak, dan memberi Aruna jagung manis. Jago hanya berdiri di sudut, melihat. Tak ada yang memperhatikannya. Ayam kampung, kata Aruna dengan nada sombong. Kau pasti iri pada buluku, kan? Jago menunduk, tersenyum kecil. Aku tidak iri. Setiap makhluk punya kelebihannya sendiri. Jawaban itu membuat Aruna sedikit heran, tapi ia tetap pergi dengan angkuh. Sejak saat itu, Jago dan Aruna sering bertemu. Walau berbeda sifat, mereka mulai bercakap-cakap. Lambat laun, persahabatan aneh itu terjalin. Merak yang sombong dan ayam yang sederhana. Hari-hari berlalu. Aruna selalu pamer keindahan bulunya, sementara Jago mendengarkan dengan sabar. Terkadang Jago menasihati, jangan terlalu tinggi hati, sahabatku. Kecantikan tidak akan bertahan selamanya. Aruna hanya tertawa, kau bilang begitu karena bulumu kusam. Badai datang. Musim hujan tiba. Suatu sore, langit gelap dan angin kencang menerpa desa. Hujan deras disertai petir membuat semua hewan lari mencari perlindungan. Aruna, dengan ekor panjang dan berat, kesulitan bergerak. Bulunya basah kuyup, ekornya tersangkut ranting. Ia panik. Tolong! Teriak Aruna. Jago yang mendengar segera berlari menghampiri. Dengan paruhnya, ia membantu melepaskan ranting yang melilit ekor merak. Dengan susah payah, Jago mengajak Aruna berteduh ke gubuk jerami. Mereka basah dan gemetar. Aruna menatap sahabatnya. Kenapa kau menolongku, padahal aku sering mengajakmu? Jago tersenyum, meski tubuhnya menggigil. Itu karena kita sahabat. Persahabatan bukan soal siapa lebih indah atau kuat, tapi soal siapa yang mau saling menjaga. Aruna terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari kesombongannya. Bulunya yang dulu ia banggakan kini tampak lusuh, sementara ayam sederhana di depannya justru menunjukkan keteguhan hati. Beberapa hari kemudian, desa mengadakan pesta panen. Banyak orang berkumpul, membawa makanan, dan menampilkan hewan-hewan piaraan mereka. Aruna kembali jadi pusat perhatian. Anak-anak mengelus bulunya, para tamu memuji kecantikannya. Namun saat matahari terik, bulu Aruna mulai rontok. Musim pergantian bulu tiba, membuatnya tampak kusut dan tidak indah lagi. Orang-orang yang tadinya memuji kini tertawa kecil. Meraknya sudah tidak cantik, kata seseorang. Aruna menunduk malu, ingin bersembunyi. Jago menghampiri. Dengan lantang ia berkokok, menarik perhatian semua orang. Suaranya keras dan penuh semangat, seolah ingin mengatakan bahwa kecantikan bukan segalanya. Anak-anak yang tadinya menertawakan Aruna kini ikut tertawa gembira mendengar kokokan Jago. Aruna merasa terharu, sahabatnya tidak membiarkannya sendirian di saat sulit. Ia akhirnya berkata, Jago, sekarang aku paham. Kecantikan hanya sementara, tapi kebaikan hati akan selalu dikenang. Sejak hari itu, Aruna berubah. Ia tidak lagi sombong. Ia belajar dari Jago untuk rendah hati. Meski bulunya kembali tumbuh indah, ia tidak pernah lagi menghina siapapun.
Aruna dan Jago menjadi pasangan sahabat yang terkenal di desa. Anak-anak tidak hanya memuji keindahan Merat, tapi juga menghargai suara kokok ayam yang membangunkan mereka setiap pagi. Mereka berdua saling melengkapi, Aruna dengan sayap indahnya yang mengajarkan kegembiraan, Jago dengan suaranya yang sederhana tapi penuh arti. Persahabatan itu bertahan lama, menjadi cerita yang selalu dikenang warga desa.